Woi, mau kapan ini, haha? Kapan-kapan. Wait! Ini teh! Nggak expect! Mau ngambil tema apa ini? Yang awal apa teh? Lupa. Uy. Penegakan hukum yang berkeadilan. Nah iya itu bolehlah. Gimana ya lo ini? Mau ganti tema atau itu aja? Iya, yang pertama aja, gas. Asa terdengar seperti KTM. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ini besok pakaian nggak? Ngumpul, kan? di diskoteka gimana? Malam ja. Besok malam berarti. Bebas, ayo aja di DC mah. Malam ini aja. Pada bisa gak? Mumpung gua kuliahnya online. Bebas. Sekarang kah? Weh, gua mau. Mandi dulu. Gua baru sampai nih. Semua, ayo. DC! Mana? Kelas. Ayo! Gas? Iya, sini DC room 2. 1 eternity later. Wawancara pakai VN aja nih ya. Iya. 3 days later. Hai semua, jadi ini adalah vlog untuk dokumentasi kerja kelompok tugas PKM kelompok 6 gunting sama lem, baru beli juga tadi. Jadi gue nggak bawa apa-apa sebenarnya, dan kita belum pada ngumpul full tim karena belum pada datang. Oke, ini Diki sama Akbar udah datang. Kardus, oke. Buatnya nempel pernak-pernik ya, anjir. Gue kayak daripada nanti kita nggak ada buat ngelem. Kayaknya. Nggak kepikiran untuk membeli double tip, anjay. Cewek lu jurusan apa ya? Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa. Golongan putih alias Golput selalu muncul di setiap perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Selain oleh penyelenggara pemilu, ajakan agar menggunakan hak pilih juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu akankah angka golput bakal kembali naik di pemilu 2024? Kelompok golput alias golongan putih memang selalu menjadi bagian dari perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Alasannya pun beragam, mulai dari apatis terhadap politik, tidak memiliki pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih, hingga tak bisa mencoblos karena alasan domisili atau teknis. Semenjak pemilihan langsung presiden tahun 2004, angka golput terus merangkak naik. Di Pilpres 2014, angka golput bahkan menyentuh angka 30%. Kendati demikian, saat Pilpres 2019, jumlah golput menurun menjadi 18,03%. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR, menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini, tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut.
disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih dari gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis, Bapak. Kami mohon sialan. Mengapa Prabowo menang? Dibanding menang apakah entah joget apa gemuk? No. Salah satu moment of truth Pak Prabowo menang dan mengunci kemenangan adalah debat. Pendukung Mas Anies, pendukung Pak Ganjar itu Pak Prabowo menang karena ekspresi. Oh gini ya. Nah itu momen kemenangan. Kenapa? Karena ini tadi orang nggak peduli. Berapa banyak yang melihat dari sisi ini? Kalau terus-terusan maksa orang untuk naik level di sini, maka pendidikan kita harus diperbaiki, SDM kita harus diperbaiki. Itulah kenapa malah ada orang-orang memilih Pak Prabowo bukan karena makan siang gratis. Itu udah masuk ke sini sebenarnya karena program. Pak Prabowo udah menang duluan di sini di limbiknya ini. Siapa pemilih Pak Prabowo di sini? Peduli sama makan siang gratisnya. Terus dia nunjukin kucing, Bobby. Strategi Pak Prabowo ketika kita bicara komunikasi politik, modal politiknya, modal komunikasinya udah dari 2009. Siapapun yang bisa merebut simpati, dia merebut panggung. Kunci kemenangannya itu di simpati, bukan di jogetnya. Mau dia dapat simpati itu dengan cara apapun, selama simpati itu udah dapat, dia merebut panggung. Prabowo, Ganjar atau Anies? Prabowo. Alasannya kenapa tuh, Kak? Gemoy. Semua ya. Makasih Kak. Pilih Prabowo, Ganjar atau Anies nih? Prabowo. Alasannya kenapa tuh? Sama sih, karena dia terlalu gemoy, unyu gitu, cute gimana gitu. Karena kita butuh pemimpin yang gemoy supaya lebih bercanda aja Indonesia. Kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Hai. Ini gue jawab dari pertanyaan pertama dulu ya. Apa sih ini? Di mana letak kebohongan terbesar yang membuat pemilu tak pernah melahirkan pemimpin yang benar-benar membawa perubahan? Oke. Jadi menurut aku masalahnya itu nggak bisa kita sederhanakan cuma karena pemilu yang salah atau rakyat yang salah. Karena sebenarnya sistem demokrasi itu kan udah ngasih kita ruang ya untuk pergantian pemimpin secara berkala. Nah, tapi hasil akhirnya memang dipengaruhi oleh banyak banget faktor-faktor yang ada. Yang pertama, itu dari sistem pemilunya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, sistem pemilu di Indonesia ini belum sempurna. Ada banyak tantangan, salah satunya adalah politik uang atau money politics. Nah, di mana orang-orang yang punya kuasa dan uang yang sangat banyak itu menggunakan uangnya untuk hal-hal yang negatif.
seperti membeli suara rakyat, dan lain sebagainya. Terus nih yang kedua, itu bisa dari pengaruh popularitas. Karena yang kita tahu di Indonesia ini, orang yang lebih terkenal itu kadang lebih gampang dipilih tanpa benar-benar bisa melihat visi misi atau latar belakang calon pemimpin. Karena jadi orang tuh mikir kayak, ah kita kenal nih sama dia, ya udah kita vote aja lah yang ini. Jadi pengaruh popularitas ini masih jadi salah satu faktor ya kenapa pemilu kita ini masih belum sempurna. Baik, saya di sini akan menyampaikan pandangan saya mengenai fenomena debat capres yang saat ini dinilai lebih emosional daripada substantif. Nah, sejatinya debat calon pemimpin seharusnya menjadi ruang adu gagasan, adu visi, dan adu kapasitas dalam menjawab persoalan bangsa. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Kita menyaksikan calon yang ketika dikritik justru menunjukkan sikap defensif dan emosional, menyampaikan visi misi yang tidak konsisten, bahkan kemampuan komunikasi publiknya lemah. Ironisnya, kelemahan tersebut terkadang justru ditutupi oleh simpati publik atau pembelaan dari pendukungnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar, seberapa efektifkah format debat seperti ini dalam membantu masyarakat menilai kualitas kepemimpinan? Secara konseptual, debat tetap relevan sebagai instrumen demokrasi. Debat memberikan ruang bagi pemilih untuk melihat langsung cara berpikir, konsistensi argumen, dan ketahanan mental seorang calon di bawah tekanan. Namun, efektivitasnya menurun drastis ketika debat bergeser menjadi ajang pencitraan dan permainan emosi. Ketika substansi kalah oleh retorika, maka debat berpotensi berubah menjadi sandiwara politik. Jika debat hanya berfungsi untuk membodohi publik agar tidak melihat rekam jejak yang sebenarnya, maka tujuannya sebagai sarana pendidikan politik menjadi gagal. Yang terjadi adalah masyarakat dipaksa memilih, bukan berdasarkan gagasan, melainkan siapa yang paling pandai memainkan emosi atau siapa yang paling banyak dibela pendukungnya. Nah, oleh karena itu, agar debat kembali pada fungsi utamanya, diperlukan beberapa pembenahan. Yang pertama, format debat harus lebih menekankan pada pendalaman isu dan uji konseptual, bukan sekedar tanya jawab singkat. Kemudian yang kedua, publik perlu dibekali literasi politik agar tidak mudah terjebak pada drama di panggung debat. Kemudian yang ketiga, media dan penyelenggara harus tegas dalam menjaga agar diskusi tetap berada pada koridor gagasan. Singkatnya, debat masih relevan, tetapi hanya jika kita semua, calon, penyelenggara, dan pemilih mengembalikan fokusnya pada substansi. Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah pertunjukan yang mengaburkan realitas. Oh my. Terus buat nomor 3, kemungkinan pemilu benar-benar bersih susah banget. Apalagi Indonesia gede banget, ya kan? Jadi ada faktor-faktor wilayahnya, faktor-faktor orangnya juga yang secara SDM masih kurang. Jadi malah mungkin bisa dibilang tidak mungkin bersih gitu. Karena sampai kapanpun mungkin ya pasti ada aja gitu nepotisme, korupsi, nyogok. Terus sebagai golput, sebagai rasa keputusasaan karena lelah sama pemilu yang gitu-gitu doang sih bisa aja gitu, tapi ya nggak memberikan solusi juga gitu akhirnya, karena ya sama aja gitu, mau kita nggak milih pun tetap ada yang kepilih gitu, yang nggak kompeten juga akhirnya.